semua, jumpa lagi dengan saya Bu Ayu pada materi Matematika Wajib kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi penting, yaitu program linier. Apa sih yang akan kita pelajari di materi program linier? Nah, pertama, nanti kita akan mencoba menggambar daerah penyelesaian, lalu kita akan menentukan nilai optimum masalah program linier. Nah, sebelum kita masuk ke materi program linier, kita akan mencoba mengingat kembali apa sih syarat supaya nanti kita bisa menyelesaikan persoalan program linier. Nah, yang pertama, kalian ingat atau tidak nih, apa sih pertidaksamaan linier itu? Dan sistem pertidaksamaan linier itu seperti apa? Nah, sekarang coba kalian lihat tabel berikut. Nah, di tabel berikut ini sudah tertulis antara perbedaan pertidaksamaan linier dua variabel dan juga sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk tabel yang sebelah kiri ini tertulis bahwa untuk pertidaksamaan linier variabel untuk satu soalnya saja hanya terdiri dari satu pertidaksamaan. Tapi untuk yang sebelah kanan namanya sistem pertidaksamaan, itu dalam satu persoalan minimal terdiri dari dua pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi nanti mau berisi 2 atau 3 pertidaksamaan tidak masalah, itu sudah akan menjadi sistem pertidaksamaan linier. Nah, berikutnya kalau kita berbicara mengenai pertidaksamaan, pasti dalam pikiran kalian itu ada tanda khusus yang membuat ciri khas bahwa itu adalah soal pertidaksamaan. Nah, seperti yang akan tertampil berikut. Jadi kita akan mengenal namanya tanda kurang dari sama dengan dan juga lebih dari sama dengan. Nah, namanya soal cerita, soal kehidupan kita sehari-hari, pasti ada kata-kata kunci yang akan menunjukkan mana sih yang harus kita pakai tanda pertidaksamaan yang tepat. Apakah itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Nah, itu kalian bisa lihat contohnya di tabel. Oke, nah berikut adalah kompetensi dasar dan juga indikator yang harus kalian capai ketika nanti kalian mempelajari materi program linier ini. Nah, supaya kalian lebih memahami betul mengenai persoalan program linier, kita akan mencoba membahas satu contoh soal. Di dalam persoalan berikut, ini tertampil sebuah maskapai penerbangan di mana dalam suatu maskapai penerbangan ini terdiri dari dua jenis kelas. Yang pertama adalah kelas ekonomi dan yang kedua adalah kelas VIP. Nah, apa yang membedakan antara dua kelas ini? Untuk kelas ekonomi itu setiap orang hanya boleh membawa barang di bagasi sebanyak 3 kg. Tapi untuk kelas VIP setiap orang itu boleh membawa barang di bagasi sebanyak 5 kg. Nah, pesawat itu hanya mampu membawa barang-barang di bagasi sebanyak 1.200 kg. Lalu, yang masalah kedua adalah tempat duduk yang tersedia dalam suatu maskapai penerbangan itu tidak lebih dari 300 kursi. Nah, sekarang apa sih yang menjadi pertanyaan atau yang mau kita cari? Nah, ini adalah bagaimana gambar daerah penyelesaian dari persoalan tersebut. Oke, nah ini adalah langkah pertama yang bisa kita cari supaya kita bisa memahami betul persoalan-persoalan soal cerita seperti yang sebelumnya disebutkan. Nah, langkah pertama yang bisa kita cari adalah kalian perlu membuat tabel supaya soal cerita itu lebih mudah dipahami. Nah, kita misalkan dulu nih, mana yang mau dimisalkan X dan mana yang mau dimisalkan Y. Boleh menggunakan variabel yang lain, A, B, K, L, terserah. Tapi di sini kita mencoba menggunakan variabel
X dan juga Y. Nah, di sini tertampil sesuai di tabel itu sudah kita bedakan bahwa X adalah banyaknya penumpang kelas ekonomi dan Y adalah banyaknya penumpang kelas VIP. Nah, untuk kelas ekonomi dan kelas VIP, kalian buat tabelnya seperti gambar, lalu dipisahkan antara banyak tempat duduk dan juga bagasinya, seperti yang tercontoh. Kemudian setelah tabel itu selesai, kalian buat, nah kita mencoba menyusun model matematika atau kalimat matematika, begitulah secara bahasa gampangnya, dari tabel yang sudah kita buat. Nah, pertama, kalian harus tahu kata kunci apa yang ada di dalam soal tadi supaya kalian bisa menentukan tanda pertidaksamaan yang tepat itu yang mana, pakai lebih kecilkah atau pakai lebih besarkah, kan tergantung kata kunci yang ada di soal. Nah, yang pertama tadi tertulis di soal bahwa pesawat hanya mampu membawa. Apa artinya hanya mampu membawa? Hanya mampu membawa itu boleh kita katakan itu berarti maksimal gitu ya. Maksimal boleh membawa itu sebanyak titik-titik. Nah, kan tergantung kelasnya tadi ya. Lalu yang kedua, tempat duduk yang tersedia tidak lebih dari. Nah, tidak lebih dari ini berarti artinya juga maksimal. Maksimal hanya berapa kursi. Nah, tadi kan bisa kalian lihat ya di persoalan sebelumnya. Nah, ini kita buat ke kalimat matematikanya. Berarti untuk yang bagasi, karena yang kelas ekonomi dan VIP tadi 3 kg dan 5 kg boleh membawanya, berarti tanda pertidaksamaan yang dipakai adalah kurang dari sama dengan. Untuk banyak tempat duduknya juga sama, karena kan tidak lebih dari, berarti kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, dari persoalan itu kita perlu menambahkan satu pertidaksamaan yang tidak boleh sampai lupa, yaitu X dan Y harus positif atau dia dikatakan sebagai lebih besar sama dengan. Nah, itu nantilah yang dikatakan sebagai fungsi kendala dalam persoalan program linear kita. Nah, setelah model matematikanya kita buat, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian yang tepat dari fungsi kendala yang kita punya. Yang pertama, fungsi kendala yang kita punya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Nah, gimana ya cara menggambar pertidaksamaan ini? Coba kalian ingat lagi ketika kalian kelas 10 kan pernah ada materi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel ataupun 3 variabel begitu ya. Gambarnya seperti apa? Nah, nanti coba kalian akan mencoba mengingatnya kembali. Nah, di sini sudah diberikan gambarnya, itu berarti kalau digambarkan kita perlu membuat 2 titik karena pertidaksamaan linier ataupun persamaan linier itu berarti garis yang akan terbentuk adalah garis lurus. Sebuah garis lurus akan terbentuk minimal dari 2 titik. Nah, 2 titik ini bisa kalian tentukan dengan mencari perpotongan garis itu dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini sudah kita cari titik yang menjadi perpotongannya adalah titik 300,0 dan juga 0,300. Nah, dari 2 titik itu kalian gambar garisnya garis lurus ya, bukan garis putus-putus. Karena tanda pertidaksamaan yang dipakai itu menggunakan sama dengan. Kecuali tanda pertidaksamaannya cuma kurang dari doang, tanpa kurang dari sama dengan gitu ya, tanpa tanda sama dengan, itu berarti gambar garisnya itu garis putus-putus. Nah, berikutnya jangan lupa kita masih punya fungsi kendala yang kedua, yaitu 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Sebuah garis lurus terbentuk dari 2 titik. 2 titik itu bisa kalian cari dengan mencari perpotongannya dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita menemukan 2 titik itu adalah 400,0 dan 0,240. Nah, ketika kita gambar, arsirannya ada di sebelah kiri garis. Kemudian dari 2
grafik atau daerah penyelesaian yang tadi kalian gambar, ini sekarang kalian buat irisannya. Kan kita mau membuat jadi satu penyelesaian begitu ya. Nah ini kalau tadi gambar pertama dan gambar kedua kita gabungkan, itu hasilnya adalah seperti berikut. Nah tadi kan kita udah mencoba ya menggambar daerah penyelesaian dari dua fungsi kendala yang kita punya. Sebetulnya ada cara yang lebih mudah lagi, di mana kita mempunyai aplikasi bernama GeoGebra dan juga Desmos.com. Ini adalah dua cara supaya kita bisa menggambar grafik matematika dengan lebih mudah. Lebih mudah ya tadi ya, mau menggunakan Desmos ataupun GeoGebra itu adalah salah satu cara supaya kalian bisa lebih mudah kalau besok kalian ketemu soal, bisa untuk mengecek gambar kalian sudah benar atau tidak, bisa menggunakan Desmos ataupun GeoGebra. Nah berikutnya kita belum selesai nih, masalah kita tadi belum sampai ke penyelesaian. Jadi selain dua fungsi kendala yang kita punya, kita tadi juga masih mempunyai syarat, yaitu X dan Y harus lebih besar sama dengan 0, atau artinya X dan Y harus positif. Karena kan kita memisahkan X dan Y tadi adalah banyak penumpang, nggak mungkin dong banyak orang itu negatif, pasti positif gitu kan. Nah berikutnya kita akan mencoba memberikan syarat pada gambar grafik kita dengan menambahkan syarat untuk X dan Y nya positif. Nah kalian bisa lihat gambarnya seperti di papan. Nah, gambar ini dan gambar yang sebelumnya tadi jelas ada perbedaan. Ada yang tahu perbedaannya di mana? Coba lihat arsirannya. Arsiran yang digambar sekarang ini hanya yang diarsir di kuadran 1 saja. Kalau yang sebelumnya tadi itu ada di kuadran 2, 3, dan 4. Karena kita belum memberikan syarat untuk X dan Y-nya. Tapi di sini kita sudah memberikan syarat harus positif, berarti gambar daerah penyelesaiannya hanya ada di kuadran 1. Nah berikutnya kita akan melihat dari gambar daerah penyelesaian yang terbentuk, yaitu hasil irisan dari kendala-kendala yang kita punya. Itu kalian akan mempunyai titik-titik pojok yang membatasi daerah arsiran atau yang menjadi irisan dari fungsi kendala yang kita punya. Nah, 4 titik pojok itu bisa kalian lihat di gambar. Coba dilihat dulu yang pertama. Titik yang pertama adalah titik 0,0. Gitu ya, sama ya dengan yang kalian cari ya. Lalu yang kedua, coba kita lihat ke atas. Ada titik A. Titik A tersebut adalah 0,240. Kemudian ada titik perpotongan antara dua fungsi kendala yang kita punya, yaitu titik E 150,150, dan yang terakhir kita punya titik D yang membatasi daerah penyelesaian kita, itu adalah 300,0. Pasti ada yang bertanya-tanya ini, Bu, yang warna kuning atau titik E itu didapat dari mana? Nah, kita akan coba membahas di berikutnya nih. Coba kalian lihat. Namanya perpotongan 2 garis gitu ya, itu akan bisa kita temukan titiknya berapa koma berapa itu dengan cara eliminasi. Betul, ternyata masih ada yang ingat ya. Jadi kita bisa menggunakan eliminasi, substitusi ataupun metode campuran antara eliminasi dan juga substitusi. Mana yang harus dieliminasi begitu kan ya? Yang harus dieliminasi adalah dua fungsi kendala kita tadi, tapi harus kita ubah dulu tandanya. Tadi yang awalnya pertidaksamaan harus diubah ke persamaan. Jadi tandanya berubah menjadi sama dengan. Nah, bisa kalian lihat ya penyelesaiannya seperti berikut. Oke, setelah kalian menggambar grafik dan menentukan mana daerah penyelesaian dari fungsi kendala yang kita punya, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam persoalan program linearnya nih. Jadi kalau yang tadi itu belum termasuk soal program linear. Untuk menjadikan dia suatu soal program linear, kalian perlu menambahkan permasalahan dari persoalan yang kita punya. Jadi permasalahan tersebut bisa kalian tambahkan di dalam kalimat pertanyaannya. Contohnya seperti berikut ini. Jadi
penjualan tiket pesawat untuk kelas ekonomi itu memberikan laba 100.000. Kemudian untuk kelas VIP itu memberikan laba 200.000. Nah, pertanyaan yang penting di sini supaya dia menunjukkan sebagai persoalan program linear adalah tentukan laba maksimum yang diperoleh maskapai tersebut. Nah, persoalan ini dari yang di garis bawah, kata-kata laba maksimum itu adalah kata-kata kunci dalam menentukan nilai optimum suatu permasalahan program linear. Selain kata-kata maksimum, bisa juga menggunakan kata-kata minimum. Jadi nanti kalau kalian menemukan kata-kata kunci tersebut, nah itu pasti persoalan untuk menentukan program linear. Nah, kemudian dari persoalan yang kita punya itu masih kalimat bahasa Indonesia nih. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat matematika, menjadi sebuah fungsi. Nah, fungsi yang tepat adalah fx, y sama dengan 100.000 x ditambah 200.000 y. X dan Y tadi menunjukkan banyak penumpang kelas ekonomi dan juga kelas VIP. Nah, masing-masing dikalikan dengan laba dari harga tiket yang dibelinya. Nah, fungsi tersebut kita namakan sebagai fungsi objektif. Jadi kita sudah punya dua fungsi nih, fungsi kendala yang sudah kita gambar terlebih dahulu tadi. Nah, yang kedua adalah fungsi objektif. Ini tidak perlu kita gambar, hanya untuk menentukan nilai dari 4 titik pojok yang kita miliki sebelumnya tadi. Kita cek, kita substitusikan ke dalam fungsi objektif ini. Nanti akan kita temukan dari keempatnya itu mana yang menunjukkan hasil paling besar. Nah, dari situ coba kalian cek dong di rumah, satu-satu coba dimasukkan ke fungsi objektif kita, manakah dari keempat-empatnya menunjukkan yang paling besar. Oke, di sini sudah saya sediakan 5 pilihan jawaban. Coba ada yang sudah menghitung terlebih dahulu ketemunya berapa? Oke, kita coba yang A. Yang A adalah 39 juta. Apakah betul itu yang paling besar? Ya, sayang sekali, bukan itu jawabannya. Oke, yang lain, mungkin menemukan jawaban yang lain. Kita akan coba. Oke, yang D, 48 juta. Iya, betul sekali. Itulah laba maksimum yang diperoleh oleh maskapai tersebut. Dan ini diperoleh dari titik pojok yang A ya, 0,240. Berarti yang naik pesawatnya itu semuanya membeli tiket kelas VIP sebanyak 240 orang. Sudah paham ya bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian dan juga menentukan nilai optimum suatu permasalahan program linear. Nah, supaya kalian lebih paham dengan materi ini, kalian akan mencoba mengerjakan soal yang ada pada link berikut ini. Silahkan dibuka lewat handphone kalian ataupun laptop kalian. Nanti kalian di situ akan menemukan beberapa contoh soal yang termasuk soal program linear. Ingat ya, soal program linear itu mempunyai kata kunci, yaitu dengan kata-kata optimum. Optimum itu bisa maksimum ataupun bisa menentukan nilai minimumnya. Oke, terima kasih kalian semua sudah belajar bersama Bu Ayu pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga materi ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan persoalan program linear, terutama di kelas 11 ini. See you semuanya!